Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Faris Wakil dengan NIM 230501501054. Baik, dalam rangka memenuhi tugas praktik dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana keterampilan mulai dari membuka dan menutup pembelajaran, kemudian keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan juga keterampilan memberikan penguatan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat sepertinya semuanya lengkap ya hadir hari ini. Oke, semoga semangat kalian datang hari ini ke sekolah bisa menjadi salah satu langkah kalian untuk kelak nanti menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Amin. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Jadi teks eksposisi kemarin adalah teks yang berisikan sebuah pendapat yang disertai dengan alasan dan juga fakta. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan fakta dan juga informasi. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Yang tahu berarti sudah belajar nih dari semalam. Ada yang tahu tidak? Oke, teks apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan memaparkan dulu apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang ingin kita capai, dan apa manfaatnya dari pembelajaran ini. Nah, jadi dari teks berita ini nanti kita akan mempelajari tentang terkait dengan apa itu definisi dari teks berita, kemudian tujuan pembelajaran kita juga untuk kalian semua mengetahui apa ciri-ciri dan juga unsur pembentuk dari teks berita itu sendiri. Nah, manfaat dari pembelajaran ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dengan belajar atau kalian memahami teks berita, ya kalian tidak hanya menjadi seorang pembaca yang kritis, tetapi kalian juga mampu menjadi penulis berita-berita yang informatif dan terkini tentunya. Oke? Nah, jadi langsung saja di sini kita akan membahas tentang apa itu definisi dari teks berita. Oke, jadi sebelum kita membahas terkait bagaimana ciri-ciri dari teks berita, Ibu mau tanya dulu, ada yang bisa berpendapat atau menyampaikan pendapatnya tentang apa itu teks berita? Silahkan. Ya, teks faktual. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, berisi tentang hal-hal terbaru atau berita-berita yang baru saja terjadi. Nah, jadi secara umum teks berita ini adalah teks yang berisi informasi faktual tentang hal-hal terkini atau sesuatu yang baru saja terjadi. Nah, dari definisi dari teks berita itu ada ciri-ciri dari teks berita. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah bersifat faktual. Oke, jadi dalam teks berita dia harus berisi fakta. Jadi tidak berdasarkan opini semata. Jadi memang benar-benar terjadi peristiwa tersebut atau tragedi tersebut yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah berita. Kemudian yang kedua disampaikan secara objektif. Oke, jadi dalam teks berita kita tidak boleh bersifat subjektif atau berdasarkan pandangan pribadi. Jadi dia memang harus dapat dipertanggungjawabkan atau memang merupakan fakta seperti yang ada ciri-ciri utama tadi ini. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan bahasa yang jelas dan padat. Nah, jadi dalam menulis sebuah teks berita ya kita harus menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah dipahami oleh khalayak ramai. Kemudian isi dari berita itu jangan bertele-tele, tapi kita jelaskan secara padat sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi dengan informasi yang jelas dan padat ini ya pembaca akan lebih
berita itu akan lebih informatif tentunya. Kemudian yang terakhir, dia mengandung unsur 5W1H atau sering kita sebut adik Simba. Nah, adik Simba ini ada beberapa. Yang pertama, A itu apa, atau contohnya misalnya apa sih peristiwa yang terjadi yang ingin kita tuangkan ya, itu harus mengandung unsur itu. Kemudian D, di mana. Nah, di mana ini terkait di mana peristiwa itu terjadi, di daerah mana misalnya, di kecamatan apa, dan lain sebagainya. Kemudian K itu terkait dengan kapan. Jadi kapan berita itu, kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya satu hari yang lalu pada tanggal 30 misalnya, 30 April dan lain sebagainya. Kemudian siapa. Jadi siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut ya, itu juga harus kita sampaikan dalam berita kita. Kemudian mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi, apa yang menjadi pemicunya. Misalnya jika terjadi banjir misalnya, apa sih yang menjadi penyebab banjir itu terjadi, mengapa masyarakat barangnya atau saluran air yang tersumbat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kronologi dari peristiwa itu, dari diawali dengan misalnya kemudian air naik dan sampai seterusnya. Itu terkait dengan kronologi cerita dari berita tersebut ya. Jadi suatu berita itu penting untuk mengandung unsur 5W1H ini untuk membuat berita itu menjadi jelas, informatif, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, itu juga yang menjadi ciri keakuratan dari suatu berita jika mengandung ke 6 unsur ini. Nah, oke. Sudah kita jelaskan tentang definisi dan juga ciri beserta unsur. Sekarang Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Jadi Ibu hapus dulu ya ini. Nah, oke. Jadi sudah tadi Ibu bahas ya tentang definisinya, ciri-cirinya dan juga unsurnya. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kalian. Apakah kalian betul-betul paham tentang apa yang tadi kita jelaskan? Jadi yang ingin berpendapat silahkan mengangkat tangan ya dan menjawab. Pertanyaan pertama, ada yang tahu mengapa sebuah berita itu harus mengandung unsur 5W1H? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silahkan. Oke, betul sekali. Oke, beri aplaus dulu ya karena Rina sudah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi memang betul bahwa suatu berita itu harus atau penting untuk mengandung unsur 5W1H ya, karena sebuah berita itu dapat dikatakan informatif atau dapat dikatakan jelas dan bersifat ketika dia mengandung ke 6 unsur itu atau 5W1H atau adik Simba itu. Jadi unsur itu penting ya untuk ada dalam sebuah teks berita. Nah, oke, jadi Ibu anggap ya kalian sudah mulai paham tentang bagaimana membuat atau apa saja hal-hal yang penting terdapat dalam sebuah teks berita. Nah, sebelum ditutup, Ibu ingin memberikan kalian tugas ya, supaya lebih menambah wawasan kalian tentang materi kita hari ini. Jadi nanti di rumah kalian silahkan buat teks berita singkat saja yang penting mengandung 6 unsur tadi, 5W dan 1H. Kemudian kalian buat dan pekan selanjutnya itu yang akan kita bahas, yang akan kita analisis bagaimana sukunnya dan lain sebagainya, dan kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke, sudah jelas ya tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Oke, nggak ada, berarti sudah jelas ya. Oke, sebelum tutup, ada yang mau merefleksikan atau memberikan refleksi tentang bagaimana pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian pahami, atau ada hal-hal baru yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan, ya, silahkan Iqbal. Oke, masih ada yang ingin menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, Angga, silahkan Angga. Oke, jadi Angga belajar atau tahu hal baru tentang bagaimana ciri-ciri yang tadi sudah sempat kita bahas tentang
bersifat faktual, objektif, dan lain sebagainya. Baik, dari jawaban-jawaban kalian, Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi yang kita bahas hari ini. Jadi silahkan tugasnya dikerjakan dengan baik, karena itu yang akan menjadi bahan dasar untuk pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini, keaktifan kalian hari ini. Ibu sangat senang dengan diskusi kita dan proses pembelajaran kita. Semoga kalian tetap semangat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena waktunya juga sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.